Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurul Ihsan di mata kuliah Aplikasi Komputer Akuntansi 1 pertemuan yang ke-6. Oke, pada pertemuan yang ke-6 ini kita akan membahas mengenai studi kasus baru, yaitu terkait dengan perusahaan studi kasus penjualan roti dan kue Colina Cake. Ini merupakan modul versi update yang nanti akan saya share ke teman-teman semua, karena ada sedikit update terkait dari isi dari transaksi-transaksi yang ada pada studi kasus ini. Jadi nanti untuk pengerjaan kita gunakan modul yang versi update untuk studi kasus roti dan kue Colina Cake. Oke, langsung saja. Di sini kita harus lihat terlebih dahulu terkait dengan informasi perusahaan, bahwa perusahaan ini berdiri tahun 2016 dan mulai menggunakan Jair Accounting pada tahun 2020. Untuk itu kita akan coba step yang pertama sesuai dengan yang ada di sini, yaitu terkait dengan perusahaan dagang Colina Cake ini. Saya bagi ke dalam dua video tutorial. Video tutorial pertama berisikan kita akan mencoba membuat data perusahaan dan setup program. Kemudian setelah itu, ubah data rekening dan isi saldo awal akun, buat data customer, supplier, karyawan, satuan pengukuran, data pajak, buat data produk, saldo awal persediaan, dan data harta tetap. Kemudian di video tutorial yang kedua atau part yang kedua, kita akan mencoba menginputkan beberapa transaksi yang ada pada Colina Cake. Totalnya ada 23 transaksi. Oke, step by step kita akan kerjakan satu persatu. Pertama, kita akan membuat terlebih dahulu terkait dengan data perusahaan. Untuk itu, kita harus membuka jahirnya terlebih dahulu. Oke, di sini untuk membuat data perusahaan baru, berarti kita pilih membuat data baru. Kemudian kita isikan data perusahaannya. Nah, data perusahaannya, nama perusahaannya adalah Colina. Oke, kita pilih ya. Nama perusahaan Colina, kemudian alamat perusahaan Jalan Grenada nomor 6. Oke, selanjutnya, maaf, ya belum ke copy. Selanjutnya, nah ini kotanya Jakarta. Oke, kita isi Indonesia, kota, kemudian pilih Jakarta. Kode posnya 16412. Oke, kita isi. Kemudian nomor telepon, karena di sini tidak ada, berarti tidak usah kita isi. Email sama website pun di sini tidak ada keterangannya dari Colina Cake, berarti tidak usah kita isi. Selanjutnya kita pilih lanjutkan. Oke, di sini selanjutnya untuk periode akuntansinya Januari sampai dengan Desember 2020. Nah, kita pilih Januari sampai dengan Desember 2020. Jangan sampai salah, 2020 tentunya diganti menjadi 2020. Oke, di sini untuk penyimpanannya, saya simpan secara default di data jahir colina1.gdp. Jadi, kalau misalkan teman-teman semua mau pindahkan penyimpanannya di mana, boleh, nanti tinggal di setting saja sesuai dengan yang diinginkan untuk data penyimpanan. Oke, selanjutnya kita pilih lanjutkan. Ini kita lanjutkan. Kemudian kita proses. Oke, untuk bidang usahanya kita pilih bukan perdagangan umum, tapi kita akan pilih untuk jenis usahanya adalah restoran. Oke, kita lanjutkan. Oke. Kita tunggu sampai dengan proses pembuatan data perusahaan berhasil dibuat di Jahir Accounting 6 jilid yang ke-13. Kita tunggu sampai dengan prosesnya selesai. Oke, sebentar lagi proses pembuatan data perusahaan akan berhasil kita buat. Ini kita langsung saja, oke. Kemudian kita setting untuk data mata uang. Nah, di sini data mata uang lokalnya ini sudah sesuai rupiah.
Kemudian untuk dolarnya ini sudah sesuai mata uang asingnya, kita menggunakan dolar. Lanjutkan, kemudian selesai. Oke, kita tunggu proses sampai dengan selesai. Nah, ini berarti sudah sesuai, yaitu untuk perusahaan Colina. Selanjutnya, pada bagian di sini, langkah selanjutnya adalah kita melakukan setup program. Nah, pada bagian setup program, kita masuk ke bagian setting, kemudian pilih setup program. Apa yang harus kita setting di sini? Tentu pertama adalah setelan regionalnya. Ini pastikan pemisah ribuan dan pemisah desimalnya sudah betul. Ini sudah betul berarti ya. Oke, selanjutnya jangan lupa pada bagian setelan transaksi pada umumnya. Di sini kita pilih menggunakan modul uang muka. Nah, setelah kita pilih, langsung kita rekam. Oke, selanjutnya di sini kita akan ubah data rekening. Data rekening mana yang akan kita ubah di sini? Yaitu kita lihat pada bagian modul. Oke, di sini sedikit berbeda dengan tahapan dari studi kasus sebelumnya, di mana di sini kita untuk awalan untuk studi kasus yang Colina ini kita menginputkan untuk neraca saldo per 31 Desember 2019. Untuk itu di sini pun ada beberapa akun yang memang nama akunnya belum sesuai dengan data akun sesuai default dari jenis perusahaan restoran yang kita pilih tadi. Di antaranya ada yang nanti masih bank, kemudian ini masih piutang, usaha, kemudian persediaan bahan baku dan yang lainnya, kita akan rubah terlebih dahulu data akun rekeningnya. Langkahnya berarti kita masuk ke Jahir, kemudian kita pilih pada bagian data rekening. Nah, kita sesuaikan satu persatu. Mulai dari yang pertama, ini kas berarti sudah sesuai nih. Kas sudah sesuai, kemudian untuk bagian bank. Nah, ini kita ganti menjadi Bank Mandiri. Oke, untuk pada bagian bank, kita ubah menjadi Bank Mandiri. Oke, kita rekam. Selanjutnya di sini adalah piutang dagang. Kita cari akun piutang dagang. Oke, di sini adanya piutang usaha. Jadi piutang di sini piutang dagang tidak ada, adanya hanya piutang usaha. Berarti kita ganti nih. Untuk bagian piutang usaha, kita ganti menjadi piutang dagang. Oke, kita ganti menjadi piutang dagang. Selanjutnya, piutang dagang sudah. Kemudian selanjutnya persediaan. Persediaan ada 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 persediaan berarti di sini. Berarti kita cari dulu persediaan. Oke, pada bagian persediaan, nah di sini kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita sesuaikan satu persatu. Pertama, di sini persediaan bahan baku. Oke, persediaan bahan baku berarti sudah betul, sudah ada. Tidak perlu kita rubah. Selanjutnya yang sini, yang kedua, persediaan yang kedua adalah persediaan bahan penolong. Persediaan bahan penolong pun sudah ada, tidak perlu kita rubah. Nah, yang ketiga kita akan lihat persediaan barang dalam proses. Nah, ini kita akan ganti menjadi persediaan bahan jadi. Oke, kita akan ganti menjadi persediaan bahan jadi ya. Oke, kita rekam. Kemudian selanjutnya, nah ini yang keempat untuk data akun persediaan produk jadi. Nah, ini kita akan ganti menjadi persediaan bahan jadi 2. Kita akan ganti menjadi persediaan bahan jadi 2. Oke, sudah. Sebentar, kita lihat kembali. Takutnya ada yang salah. Persediaan bahan jadi 2. Oke, sudah sesuai. Persediaan bahan jadi sudah ada. Persediaan bahan jadi 2 juga
sudah ada. Selanjutnya, nah di sini kita akan cari untuk akun peralatan. Nah, akun peralatan kita akan cari. Nah, di sini adanya mesin dan peralatan. Maka kita akan ganti mulai dari akun mesin dan peralatan, akumulasi penyusutan dan bahan penyusutan kita akan ganti hanya peralatan saja. Nah, pertama kita akun mesin dan peralatan yang akan kita rubah. Ini kita rubah menjadi peralatan. Jadi mesinnya kita hilangkan. Jadi hanya peralatan. Kemudian selanjutnya akumulasinya pun kita ganti. Yang tadinya akumulasi mesin dan peralatan menjadi akumulasi penyusutan peralatan. Nah, kita sesuaikan untuk peralatan. Oke, kita rekam. Kemudian bebannya pun sama di sini. Yang tadinya beban penyusutan mesin dan peralatan kita rubah menjadi beban penyusutan peralatan. Oke, kita rekam. Nah, jika sudah kita lihat kembali. Selanjutnya di sini untuk kendaraan berarti nah ini untuk penyusutan peralatan sudah. Kemudian untuk selanjutnya untuk akun kendaraan kita akan lihat. Untuk akun kendaraan. Nah, di sini sudah ada untuk akun kendaraannya, akumulasi, beban penyusutan, ini sudah ada untuk akun kendaraan, tidak perlu kita rubah. Selanjutnya di sini kita akan cari untuk akun hutang dagang. Nah, kita akan cari nih, akun, jika tidak ada hutang, berarti kita cari hutang. Nah, oke, nah ini utang usaha, ini kita ganti akunnya menjadi hutang dagang. Yang tadinya utang usaha kita ganti menjadi hutang dagang. Oke, selanjutnya di sini hutang gaji. Berarti kita cari apakah ada utang gaji. Di sini adanya utang gaji dan upah, berarti kita ganti menjadi hutang gaji. Oke, hutang gaji sudah kita ganti. Selanjutnya adalah modal disetor dan laba ditahan. Oke, kita cari apakah sudah ada untuk akun modal disetor, sudah ada. Kemudian yang terakhir adalah laba ditahan, sudah ada. Berarti untuk edit data akun sudah berhasil kita lakukan. Selanjutnya kita akan isi untuk saldo awal akunnya. Nah, langkahnya berarti kita tutup terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya kita pilih setting, kemudian saldo awal, kita pilih saldo awal akun. Nah, di sini kita akan isikan data untuk neraca saldo per 31 Desember 2019. Untuk bagian kas, di sini kita isi 50 juta rupiah untuk nominalnya. Oke, selanjutnya untuk Bank Mandiri 20 juta rupiah. Kita isi 20 juta. Selanjutnya untuk piutang dagang, ini kita isi piutang dagang itu 4 juta rupiah. Selanjutnya di sini kita akan isi persediaan bahan baku 3.545.000. Persediaan bahan baku. Selanjutnya persediaan bahan baku. Ini persediaan bahan baku untuk total saldonya yaitu 3.545.000. 3.545.000 rupiah. Oke, 3545 sudah sesuai. Persediaan bahan penolong 4.625. 4.625.000.
625.000. Oke, selanjutnya persediaan bahan jadi di sini 25.500.000 rupiah. Rupiah ya. Oke, selanjutnya persediaan bahan jadi 2 di sini 48.500.000. Selanjutnya untuk peralatan ini 7.500.000 peralatan. Kita akan cari untuk peralatan. Peralatan di sini 7.500.000. Oke, selanjutnya akumulasi penyusutan peralatan ini 750.000. Kita cari akumulasi penyusutan peralatan. Oke, minus 750.000. Selanjutnya di sini kita cari kendaraan 200 juta rupiah. Untuk kendaraan kita cari terlebih dahulu akun kendaraan. Oke, akun kendaraan 200 juta rupiah. Selanjutnya untuk akumulasi penyusutan kendaraan ini 20 juta rupiah. Kita cari akumulasi penyusutan kendaraan 20 juta rupiah. Yang minus ya, minus 20. Oke, selanjutnya di sini untuk hutang dagang yaitu 7.500.000. Kita cari untuk akun hutang dagang. Hutang dagang. Nah, hutang dagang di sini 7.500.000. Kemudian selanjutnya hutang gaji 8 juta. Selanjutnya untuk modal di store. Kita cari modal di store 292.520. Oke, 292.520.000 rupiah. Kemudian laba ditahannya 34.900. 34.900. Oke, sudah sesuai, berarti sudah berhasil kita tambahkan. Di sini nilai untuk balance-nya sudah kosong, berarti ini sudah betul. Apabila memang belum balance, nanti sesuaikan saja untuk pengisian dari saldo awal akunnya. Oke, langsung kita rekam. Selanjutnya, di sini setelah kita mengubah data rekening, kemudian isi saldo awal akun, kita akan coba membuat data customer, data supplier, data karyawan, satuan pengukuran, dan data pajak. Kita lihat step by step terlebih dahulu. Untuk yang pertama, kita akan coba membuat data customer terlebih dahulu. Begitu, kita buka pada bagian jahirnya, berarti kita pilih pada bagian data-data, selanjutnya kita pilih data nama alamat. Nah, di sini kita akan coba menambahkan customer terlebih dahulu. Oke, berarti kita pilih tipenya terlebih dahulu, tipenya adalah customer. Kemudian untuk ID-nya CO001, nama perusahaannya adalah Toko Arta. Oke, selanjutnya di sini kita buat tidak ada informasi perusahaan yang lain. Berarti kita selanjutnya tinggal buat yang baru. Yang kedua,
yaitu CO02. Oke, nama perusahaannya adalah Toko Flow. Oke, selanjutnya kita buat data yang ketiga, yaitu CO03, yaitu Toko Citra. Masing-masing customer di sini mempunyai saldo piutang. Nanti kita akan inputkan untuk saldo piutangnya. Oke, kita rekam untuk data customer. Ya, jadi kita sudah punya 3 data customer. Selanjutnya, kita akan inputkan untuk data supplier. Nah, pada bagian data supplier, di sini kita akan input ada 1, 2, 3 supplier di sini. Oke, berarti kita akan coba tambahkan. Selanjutnya adalah penambahan data supplier. Langkahnya masih sama pada bagian data-data, kemudian pilih data nama alamat, tipenya akan kita ganti menjadi vendor untuk supplier. Oke, di sini kita ID-nya isi terlebih dahulu. Nama perusahaannya adalah Toko Brown. Oke, baru kemudian P02 namanya Toko Sanko. Kemudian selanjutnya V03 ini Toko Bintang. Oke, kita rekam. Sudah berhasil kita tambahkan, vendor ada 3, customer ada 3. Selanjutnya, kita akan coba menambahkan data karyawan. Data karyawan kurang lebih ada 3 data karyawan di sini. Oke, kita akan coba tambahkan satu per satu untuk data karyawan. Oke, tipenya kita ganti terlebih dahulu menjadi employee. Kemudian di sini EO-01, maaf, belum berubah. Oke, di sini namanya karyawannya adalah Novia. Kemudian kita baru EO02, namanya adalah Nurmala. Selanjutnya yang ketiga yaitu EO-03, namanya adalah Yanti. Oke, kita rekam. Sudah berhasil kita tambahkan. Selanjutnya, setelah berhasil kita menambahkan data customer, supplier, karyawan, kita akan mencoba menambahkan satuan pengukuran, di mana kita bisa melihat untuk data satuan pengukuran yang harus kita tambahkan. Nah, kita lihat pada bagian modul, di sini bisa kita lihat nih, persediaan bahan baku. Di sini ada yang satuan pengukurannya ada yang karung, kemudian kilogram, buah, lusin. Nah, ini kita tambahkan terlebih dahulu untuk data satuan pengukurannya. Oke, langkahnya berarti kita masuk ke Jahir, ini tutup terlebih dahulu. Kemudian kita pilih data-data, kemudian kita pilih data satuan pengukuran. Selanjutnya pada bagian data satuan pengukuran, kita tambahkan kode satuannya. Yang pertama adalah, nah ini kita tambahkan karung. Ini jadikan unit dasar, nama satuannya karung. Kemudian di sini untuk kode satuannya kilo. Ini kita pilih, nama satuannya kilogram berarti ya. Oke, kita pilih baru. Kemudian selanjutnya di sini ada satuan pengukuran yang ketiga adalah buah. Kita baru, kemudian selanjutnya adalah lusin. Jangan lupa unit dasarnya. Selanjutnya setelah lusin, kita lihat ke bawah ada pack. Oke.
Oke, selanjutnya setelah pack, buah sudah kita tambahkan tadi. Selanjutnya oke, di sini berarti tidak ada lagi ya. Berarti cukup tadi sampai ke penambahan data satuan pengukuran pack berarti. Oke, selanjutnya berarti kita akan mencoba menambahkan data persediaan bahan baku. Nah, tadi kan di sini berarti kita sudah berhasil nih menambahkan satuan pengukuran, tapi sebelum itu kita akan menambahkan dulu terlebih dahulu untuk data pajak. Nah, langkahnya berarti kita batang, kemudian tutup, kita pilih data-data, kemudian kita pilih data pajak. Kita buat data pajak baru, namanya adalah kodenya PPN, kemudian namanya pajak pertambahan nilai, persentasenya 10%, kemudian di sini akun belinya, kita cari PPN masukan, kita pilih PPN masukan, kemudian untuk akun jualnya kita cari PPN keluaran. Oke, kita pilih PPN keluaran. Oke, jika sudah, langsung kita rekam untuk pajak pertambahan nilai PPN. Oke, sudah berhasil kita tambahkan. Selanjutnya kita akan membuat data produk. Nah, data produk ini berdasarkan dari data ada yang masuk ke dalam persediaan bahan baku, ada yang masuk ke dalam bahan penolong, ada yang masuk ke dalam barang jadi, dan ada juga yang masuk ke dalam data barang jadi 2. Oke, selanjutnya di sini kita akan coba tambahkan satu persatu terlebih dahulu. Kita lihat pada bagian persediaan bahan baku. Nah, berarti kita tutup terlebih dahulu, kemudian kita pilih modul data-data, selanjutnya pilih data produk. Nah, kita tambahkan data produk baru. Oke, selanjutnya di sini kode barangnya adalah B001, kemudian namanya adalah tepung terigu. Ini kelompok barangnya masuknya ke dalam bahan baku, berarti kita lihat terlebih dahulu untuk bahan baku, kemudian kita coba sesuaikan apakah sudah betul. Untuk persediaan yang bahan baku, di sini sifat persediaannya adalah disimpan dan dibeli. Berarti ini sudah betul, ini menggunakan pipo, ini menggunakan persediaan bahan baku, ini tidak usah kita rubah, berarti sudah betul. Tinggal kita klik batal, kemudian kita pilih bahan baku untuk ininya. Selanjutnya, satuan dasarnya di sini adalah kita pilih karung. Oke, selanjutnya untuk HPP ini tidak perlu kita isi. Selanjutnya kita pilih baru berarti ya. Oke, yang kedua yaitu B02. Ini kode barangnya, kemudian deskripsi barangnya adalah mentega. Satuannya adalah kilo di sini. Oke, selanjutnya di sini untuk B03 ini nama deskripsinya adalah telur. Oh, salah. Kemudian di sini telur itu masuknya satuan pengukurannya adalah buah. Oke, yang keempat yaitu B-04. Deskripsinya yaitu susu cair. Susu cair masuknya lucin, satuan pengukurannya. Oke, baru. Selanjutnya B05 kita masukkan coklat bubuk. B-05 coklat bubuk.
satuan pengukurannya adalah lusin. Baru selanjutnya B06 adalah bahan pelengkap. Bahan pelengkap satuannya adalah lusin. Oke, jika sudah kita rekam, sepertinya di sini ada yang salah. Nah, tadi pada bagian B02 ini deskripsinya masih sama. Nama deskripsi dengan nama kode masih sama. Ini harusnya kita isi dengan mentega. Kilo ya, betul sudah betul. Rekam, selanjutnya kita cek kembali. B01 sudah, B02, B03 sampai ke B06. Berarti sudah berhasil kita tambahkan. Selanjutnya itu yang termasuk ke dalam persediaan bahan baku. Selanjutnya adalah yang masuk ke dalam persediaan bahan penolong. Nah, berarti kita tambah lagi nih. Tambah data produk baru. Kemudian di sini kita masukkan M01, M-01, kemudian deskripsinya adalah mika ukuran A. Hanya saja di sini kelompok barangnya adalah bahan penolong. Oke, berarti kita pilih bahan penolong, kita coba edit terlebih dahulu. Di sini untuk bahan penolong, untuk sifat persediaannya disimpan dan dibeli, ininya people costing. Ini sudah betul, berarti tinggal kita rekam. Oke, kita pilih untuk bahan penolong. Selanjutnya di sini satuan dasarnya adalah pack. Oke, sudah sesuai. Ininya tidak perlu kita isi untuk HPP-nya. Baru selanjutnya kita akan tambahkan data yang kedua, M-02, kemudian deskripsinya adalah mika ukuran B. Ini masih termasuk ke dalam bahan penolong. Kemudian untuk satuan dasarnya adalah pack. Oke, baru kita tambahkan yang ketiga, yaitu M03. Deskripsinya mika ukuran B, ukuran C ya. Mika ukuran C, kemudian ininya masih sama, pack. Oke, baru selanjutnya kita masukkan data yang keempat, M04. Deskripsinya stateless. Kemudian di sini untuk satuan pengukurannya adalah buah. Oke, kita rekam. Jika sudah, kita lihat ada 4 untuk yang termasuk ke dalam bahan penolong. Ada stateless, mika ukuran C, mika ukuran B, dan mika ukuran A. Berarti berhasil kita tambahkan. Selanjutnya, nah di sini untuk data barang jadi. Nah, untuk data barang jadi, di sini kita akan coba tambahkan datanya satu persatu. Kita pilih data. Kemudian kode barangnya di sini adalah BJ01. BJ-01, deskripsinya adalah roti tawar. Ini masuknya ke data barang jadi. Berarti untuk kelompok barangnya pun harus kita ganti. Nah, ini kita pilih barang jadi, kita edit terlebih dahulu. Nah, ini HPP penjualan. Nah, ini pada bagian persediaan kita ganti ini menjadi persediaan bahan jadi. Oke. Jadi kita ganti ya untuk bagian persediaannya, yang tadinya persediaan bahan jadi 2, ini kita ganti menjadi persediaan bahan jadi. Selanjutnya ini sudah betul untuk HPP-nya harga pokok penjualan, kemudian penjualan produk jadi ini sudah sesuai semua. Sifat persediaannya disimpan, dibeli, dan dijual. Sedangkan untuk sistem persediaannya menggunakan people costing. Ini untuk barang yang jadi sudah berhasil. Maka tinggal kita pilih untuk kelompok barang jadi.
Nah, di sini ada harga jualnya yang harus kita isi. Harga jualnya itu untuk roti tawar adalah 27.000. 27.000. Oke. Untuk satuannya di sini tidak ada. Satuannya adalah buah berarti di sini. Di sini kita lihat satuannya adalah buah. Kemudian 27.000 harganya roti tawar. Kita pilih data yang kedua selanjutnya. Oke, yang selanjutnya kita masukkan BJ02 yaitu roti buaya. Ininya bahan jadi, ininya masuknya buah. Selanjutnya harga jual satuannya kita lihat di sini 1.200.000. Oke, sudah sesuai. Selanjutnya kita pilih baru. Untuk menambahkan data yang ketiga yaitu donat BJ03. BJ03 deskripsinya adalah donat. Ini satuannya sama semua buah. Harga jual satuannya adalah Rp12.000. 12.000. Oke, selanjutnya yaitu BJ04 atau rainbow cake. BJ04 di sini deskripsinya rainbow cake. Kemudian ininya pilih kita buah, pilih. Kemudian harga jual satuannya di sini adalah 150.000. Oke, di sini sudah berhasil kita isi. Selanjutnya tinggal kita pilih baru. Kita tambahkan untuk yang BJ05 yaitu brownies. BJ05 deskripsinya adalah brownies. Kemudian satuan dasarnya adalah buah. Dan harga jual satuannya di sini kita isi 120.000. Oke, baru. Selanjutnya data yang terakhir untuk data barang jadi yaitu BJ06. BJ06, kemudian deskripsinya adalah Black Forest. Satuannya masih buah. Kemudian harga jualnya di sini 120.000. Oke, kita rekam jika sudah berhasil kita tambahkan mulai dari roti tawar sampai ke Black Forest. Oke, selanjutnya di sini untuk data barang jadi 2. Satuannya adalah paket. Nah, di sini berarti kita tambahkan kembali nih. Oke, kode di sini satuan dasarnya paling yang belum ada ya. Untuk satuan paket belum ada, berarti kita tambahkan terlebih dahulu satuan pengukuran. Oke, di sini kita tambahkan paket. Ini menjadi unit dasar. Tutup, kemudian kita pilih masuk lagi ke data produk. Selanjutnya, nah kita akan coba masukkan data barang jadi 2. Kodenya itu adalah R-DR yang pertama. R-DR, kemudian deskripsinya adalah ini. Masuknya satuan pengukurannya adalah paket. Oke, kelompok barangnya ini barang jadi 2. Karena di sini belum ada barang jadi 2, maka yang barang dalam proses kita akan ganti. Nah, di sini untuk barang dalam proses
kita akan rubah menjadi barang jadi 2. Selanjutnya, ini sesuai sifat persediaannya, disimpan, dibeli, dan dijual seperti tadi barang jadi. Nah, hanya saja di sini untuk persediaannya, di sini kita rubah menjadi persediaan bahan jadi 2. Oke, selanjutnya ininya sudah sesuai, masih masuk ke dalam penjualan produk jadi. Ini tidak perlu kita rubah, masih sama. Yang perlu kita rubah adalah bagian persediaannya menjadi persediaan bahan jadi 2. Oke, jika sudah, kita lakukan rekam, kemudian kita pilih barang jadi 2. Oke, selanjutnya di sini yang harus kita isi adalah harga paketnya, yaitu 1.500.000. 1.500.000. Oke, jika sudah, yang pertama RDR, roti buaya, donat, rainbow cake. Ini sudah berhasil kita tambahkan 1.500.000. Kemudian data yang kedua yaitu RRD. Oke, untuk RRD ini deskripsinya R strip RD. Nah, barang jadi 2, ini satuannya paket. Kemudian harga jual satuannya di sini kita isi 1.300.000. Oke, sudah kita isi. Kita pilih baru. Kemudian yang ketiga yaitu RBB. Deskripsinya. Oke, data barang jadi 2. Ini satuannya adalah paket. Kemudian harga jual satuannya untuk yang ini adalah 400.000. Oke, sudah sesuai. Kemudian selanjutnya yaitu DBB. Strip BB. Kemudian ininya adalah paket. Sini harganya 250.000. Oke, sudah sesuai berarti. Yang terakhir RDB. Satuannya masih paket. Harga jual satuannya 200.000. Oke, baru kita rekam karena ini yang terakhir. Oke, kita cari. Di sini saya ingin memastikan untuk yang RRD, khawatirnya tadi ada salah penginputan. Untuk yang RRD berarti sudah betul, ternyata tidak ada masalah. Oke, sudah berhasil kita tambahkan untuk semua data barang. Nah, kemudian selanjutnya di sini yaitu data jasa pembuatan kue. Oke, untuk data jasa pembuatan kue berarti kita akan coba tambahkan juga nih untuk datanya. Oke, berarti kita pilih baru. Selanjutnya, nah di sini kode barangnya adalah
PJ strip 01. Deskripsinya kue ulang tahun. Nah, kemudian kelompok barangnya di sini, karena di sini tidak ada ini, karena ini sifatnya adalah jasa, berarti kita coba buat baru saja. Di sini kita buat namanya adalah jasa pembuatan kue. Kemudian kita ini karena sifatnya oke. Kemudian selanjutnya ini berarti hanya pilih dijual saja. Selanjutnya di sini untuk penjualannya. Nah, berarti kita buat baru saja nih di sini. Oke, kita buat baru yang 11, berarti ini kan 10 nih. Kita buat baru menjadi 11. Ini kita buat menjadi nomor 11, yaitu jasa pembuatan kue. Oke, rekam. Kita pilih, retur penjualannya pun jasa pembuatan kue. Oh, di sininya masih tetap saja. Ya, jasa pembuatan kue saja. Ini yang akan kita gunakan. Kita pilih rekam, berarti ini hanya bisa dijual saja untuk jasa. Kita rekam. Oke, kita pilih jasa pembuatan kue. Ini kita pilih ininya paket saja. Harga jualnya yaitu 1 juta. Kita baru. Kemudian yang kedua yaitu kue pernikahan. Harga jual satunya 2.500.000. Oke, berarti sudah berhasil kita tambahkan mulai dari data produk untuk yang masuk ke dalam data persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, kemudian persediaan data barang jadi 2, dan jasa pembuatan kue. Oke, untuk selanjutnya kita akan coba bahas untuk materi lanjutan dari pertemuan yang ke-6 ini di video tutorial VAT yang kedua. Oke, sampai sini dulu untuk video VAT yang pertama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.